Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Sempak udah kendor dan udah bolong-bolong. Sama kita. Kali ini kita akan mengidul film I Am Number 4 tahun 2014. Film action sci-fi yang seru abis pokoknya. Diadaptasi dari novel fiksi ilmiah karya Pittacus Lore. Sebenarnya ada 7 novel, tapi kenapa nggak pernah ada sequelnya sampai sekarang? Nanti dibahas di kesimpulan ya lur. Bercerita tentang seorang alien berkekuatan super yang dilindungi seorang penjaganya. Dan ada sekelompok pemburu yang berniat membunuh mereka. Siapa alien ini sebenarnya? Nggak pakai lama, kita langsung pantun aja. Cak Gofar silitin beker, monggo sekejaaken. Gar. Who are you? Number 6. You're more powerful. You have no idea. Sebuah rumah di pedalaman hutan. Seorang pria terbangun dari tidurnya dengan membawa sebilah pisau antik karena merasa ada sesuatu di luar rumahnya. Pria ini bertugas menjaga seorang bocah. Dan ternyata bocah ini pun berhasil kabur dari monster tadi dengan gerakan akrobatik yang sangat lincah. Tapi sayang dia akhirnya tertangkap makhluk aneh yang mirip manusia. Dan akhirnya tewas menjadi debu. Makhluk ini mengkoleksi kalung milik bocah tadi. Film pun beralih ke seorang pria bernama Daniel yang juga memakai kalung dengan model yang mirip. Ketika malam tiba, Daniel sedang berbasah-basah enak dengan seorang wanita. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu pada kakinya. Seorang pria bernama Henry pun mengatakan jika Number 3 sudah tewas dan luka di kaki Daniel adalah tandanya. Bentar, itu kalau orang yang punya kekuatan super ada 100, mati semua. Sekujur badan isinya bekas knalpot semua dong. Semua foto dan bukti-bukti kehidupan Daniel dibakar, lalu mereka pun pergi dari sana. Daniel dan Henry ternyata berasal dari planet Lorien, di mana semua kaum Lorien sudah dibunuh oleh kaum Mogadorian saat Daniel masih sangat kecil, dan hanya 9 anak berbakat dan para penjaganya yang berhasil kabur ke bumi. Satu persatu mulai dibunuh oleh Mogadorian dan harus sesuai urutan nomor. Number 1 tewas ketika Daniel berumur 9 tahun di Malaysia. Number 2 tewas saat Daniel berumur 12 tahun di Inggris. Dan semalam Number 3 sudah terbunuh di Kenya. Kini giliran Number 4 yaitu Daniel yang diincar. Henry ternyata seorang prajurit yang bertugas menjaga Daniel agar tetap hidup. Daniel gak ingat siapa ayahnya. Yang dia tahu ayahnya hanya menitipkan sebuah kotak ke Henry yang akan diberikan ke Daniel saat waktunya nanti. Henry memberikan identitas baru Daniel dengan nama John Smith dan mereka pun sampai di rumah usang yang jauh dari keramaian. Ternyata seekor kadal membuntuti mereka dan tiba-tiba dia berubah menjadi anjing yang akhirnya dipelihara oleh John dan diberi nama Bernie. Di lain tempat, mbak-mbak super barbar menggeledah rumah lama John dan akhirnya meledakannya. Mbak-mbak ini adalah Number 6. Dengan dokumen palsu, John bisa sekolah kembali di Ohio. John yakin dengan cara membaur dia akan sulit ditemukan. John juga sudah paham peraturan dan identitas barunya. Henry pun akhirnya memperbolehkan asal John tidak memancing keributan. John melihat Sarah di ruang kepala sekolah yang sedang dimarahi karena sembarangan upload foto gurunya lagi ngupil di situs miliknya. Lalu Sarah diminta guru BP untuk mengantarkan John ke lokernya. Jatuh cintalah John ini lur sama Sarah ya kan? Kemudian Mark dan kawan-kawannya si tukang bully datang. Mereka baik ke John karena John tidak terlihat lemah. Mereka hanya membuli Sam, anak kutu buku dan paling lemah di sekolah itu. Thanks. Ketika jam istirahat, lagi-lagi Mark ngebully Sam dan kali ini John membantu membalas mereka.
Lalu John melihat Sarah yang diam-diam memfoto dirinya, dan ketika John mengecek situs Sarah, ada banyak foto dirinya di sana. John pun sangat senang, tapi saat itu juga Henry langsung menghapusnya menggunakan sistem yang dia miliki. Kaum Moog sampai di rumah lama John yang sudah terbakar. Mereka menyadari jika Number 4 belum mati. Jadi tujuannya Number 6 membakar rumah adalah untuk memanipulasi kematiannya John Lur. Di dalam kelas saat para murid sedang menonton film sejarah, Mark memperingati John agar jangan sampai berulah lagi. Dan tiba-tiba Henry yang tahu kotak dari ayah John menyala langsung mendatanginya. Henry mengatakan jika John harus fokus dan mengatur nafasnya agar bisa mengendalikan cahaya itu. Dan ternyata itu adalah bakat John yang akhirnya sudah muncul. Setiap bakat memiliki fungsinya masing-masing. Henry bilang jika setelah ini dia akan bertambah kuat dan cepat. Meskipun sudah dilarang memakai kekuatannya, tapi John ini masih penasaran ya kan? Diam-diam John keluar rumah dan menguji kekuatannya. Komandan Moog membeli banyak makanan dengan cara menyamarkan gigi taring dan insangnya. Udah kayak ikan ini lur. Makanan tersebut diberikan ke monster-monster yang ada di dalam truknya. John gak sengaja bertemu dengan Sarah. Sarah ini hobinya mutu apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun lur. John mengantarkan Sarah sampai ke rumahnya. Sarah pun mengajak John makan malam bersama keluarganya. John sempat ditelepon Henry tapi dia nggak menggubris. Dan betapa bahagianya John melihat keluarga mereka. Bule ini enak banget ya, langsung main masuk kamar aja. John melihat banyak hasil foto dari Sarah. Anehnya meskipun Sarah suka memfoto orang lain tapi dia nggak suka difoto. Sarah bilang jika suatu saat dia ingin pergi jauh dari rumah. Dan pas lagi asik-asiknya, ya elah si Bernie ganggu aja. Ternyata Mark melihat John yang semakin dekat dengan Sarah. Keesokan harinya Mark pun membuli John dan Sam di sekolah karena dia nggak terima John mendekati Sarah. Leave me alone! Karena banyak orang yang melihat, John meredam emosinya dan tidak membalas perbuatan Mark. Sam pun membersihkan foto dirinya dengan ayahnya bernama Malcolm. Sam mengatakan jika ayahnya sangat obses dengan antropologi kuno, termasuk UFO dan alien. Lalu John yang melihat Sarah langsung menghindarinya karena tidak ingin mencari masalah. Henry melihat artikel Malcolm yang ternyata menghilang dan di artikel tersebut Sam mengaku ayahnya telah diculik oleh UFO. Henry pun mendatangi pabrik baja milik Malcolm yang sudah tutup dan di dalam ruang bawah tanah Henry melihat banyak simbol dari 9 kekuatan kaum Lorien dan ada batu aneh berwarna biru terjatuh di sana. Sesuai janji, John menemui Sarah di karnaval. Sarah bilang jika dulu dia memang berhubungan dengan Mark, tapi karena beda pandangan mereka akhirnya putus. Dan Mark menjelek-jelekan Sarah ke semua teman-temannya. Mereka berdua kembali dekat dan mencoba wahana rumah hantu. Mereka sampai di gerbang neraka dan harus berjalan kaki. Lalu ketika mereka keluar dari wahana itu, ternyata itu adalah ulah Mark. John yang sudah emosi karena Sarah menghilang terpaksa mengeluarkan kekuatannya. Dan Sam yang juga berada di karnaval melihatnya. John pun mendatangi Sarah dan akan mematahkan lengan Mark, tapi Sarah menghentikannya. John mengantarkan Sarah ke rumahnya dan kejadian yang kalian inginkan dari tadi terjadi juga ya. Terus John. Lalu Sam SMS ke John dan bilang jika dia melihat apa yang terjadi di hutan dan meminta John datang ke rumahnya saat itu juga.
Sam bertanya siapa John sebenarnya. Sam yakin John bukanlah manusia. Sam meminta John untuk menceritakan semuanya agar dia yakin ayahnya selama ini tidak gila. John pun menceritakan bahwa dirinya memang seorang alien yang berasal dari planet lain. John meminta Sam berjanji tidak membocorkan hal ini ke siapapun karena dirinya sedang diburu makhluk lainnya. Sam pun berjanji dan dia sangat bahagia mengetahui kebenaran akan adanya alien. Keesokan harinya seorang polisi sekaligus ayah dari Mark datang dan mencurigai John sebagai pelaku dari terlukanya 4 pemain football termasuk anaknya Mark. Karena tidak adanya bukti, ayah Mark pergi dari sana. Bukannya marah, Henry malah bangga John sudah mulai terlatih. Tapi Henry ingin mereka pergi dari sana saat itu juga karena video John dengan kaki yang bersinar di laut sudah tersebar di salah satu situs. Dan kali ini Henry nggak bisa menghapusnya karena ada kode keamanannya. John tidak mau pergi dan mereka berdua akhirnya bertengkar. John awalnya berniat meninggalkan Sarah, tapi dia tidak bisa karena Sarah sangat spesial dan dia jatuh cinta padanya. Tapi Henry tetap tidak mengizinkan demi masa depan kaum Lorien. John diberi waktu 1 hari untuk berpamitan sebelum mereka pergi dari sana. Tak lama setelah itu Henry menghilang dan ada kotak dari ayah John tergeletak di sana. Ternyata Henry diculik dan penculik tersebut meminta John menemuinya jika ingin Henry selamat. John meminta bantuan Sam untuk mengantarnya dan sesampainya di lokasi, John tidak memperbolehkan Sam ikut. Tapi Sam ini tetap ngeyel ya kan, karena mungkin aja kaum Mok yang telah menculik Henry dan mungkin juga ayahnya ada di sana. Mereka pun bagi tugas, John masuk ke rumah dan Sam mengikuti pria yang baru saja pergi dari sana. Ternyata di dalam rumah banyak artikel-artikel orang hilang dan ketika Henry ditemukan, ternyata penculiknya bukanlah Mok, melainkan 2 pria pemilik situs yang mengupload video John. Mereka menjebak John dan Henry di sana agar bisa dibunuh oleh Mok yang sudah menunggu mereka. Karena jika tidak, umat manusia yang akan terancam dibunuh. Dan tiba-tiba mereka berusaha kabur, tapi kunci mobil Sam ini bisa-bisanya hilang dong. John pun mencoba menyalakan mobil menggunakan kekuatannya. Henry sudah sekarat. Dia memberikan batu milik Malcolm agar bisa melacak number-number yang lainnya. Malcolm ternyata ingin menyatukan para number dan sekarang itu menjadi tugas John. Sampai akhirnya Henry pun tewas. Karena 2 pria ini kehilangan batu milik Malcolm, para Mok membunuh mereka berdua. I have a gadget. Would you? He wants to play with you. Kini polisi lokal menyatakan Henry dan John sebagai kriminal atau teroris karena sangat mencurigakan. Sarah pun bertanya siapa John sebenarnya. John dan Sam memutuskan kembali. Dengan ditemani Bernie, Sam mengambil batu biru yang satu lagi. Sedangkan John pergi ke pesta sekolah untuk menemui Sarah. Mark yang melihat John langsung melaporkan ke ayahnya. Sarah mencurigai John dan Henry benar-benar seorang teroris. Lalu polisi pun datang dan ketika John akan ditangkap, Mark dan ayahnya bertemu dengan kaum Mok. Mereka membiarkan Mark hidup untuk memberitahukan di mana lokasi John berada. Sarah dan John ternyata bersembunyi di sekolah dan kaum Mok juga sudah sampai di sana. Sam menelpon John dan mengatakan video John yang menerbangkan mobil polisi sudah ada di YouTube. Mana perasaan nggak ada di YouTube? Sam akan menjemput John di depan sekolah untuk segera kabur dari sana. Tapi kaum Mok sudah mengepung sekolah dan tiba-tiba datanglah mbak-mbak number 6. Bakat number 6 ternyata bisa menghilang dan Mok di dalam sana berhasil dibantainya. Lalu 2 monster mengerikan keluar dari dalam truk dan tiba-tiba
Bernie juga berubah menjadi monster. Sam pun menemui mereka. Sam memberikan batu yang satunya lagi dan berkenalan dengan Number 6 yang ternyata bernama Jane. Sempet-sempetnya dong kenalan dong. Lalu monster ganas dan pasukan Mog kembali menyerang mereka. John memancing salah satu monster untuk mengikutinya, dan ketika John terdesak, pertarungan kembali terjadi. Jane meminta John menembakkan kekuatannya ke Jane untuk menambah tenaganya. Lalu John pun mengincar Mog yang telah membunuh Henry. Mereka berhasil menang. Jane mengatakan jika anjingnya adalah jenis Chimera yang sudah mengikuti sejak di Lorien dan juga bertugas menjaganya. Bernie sudah kewalahan melawan monster tersebut sampai akhirnya mereka berempat berhasil keluar dari sekolah dan langsung diserang oleh monster satunya beserta Mog yang tersisa, termasuk komandannya. Sam berhasil membunuh satu Mog, 2 Mog berhasil dibunuh oleh Jane, dan Jane ditangkap oleh monster tersebut. John terpaksa melepas komandan Mog dan membantu Jane. Monster pun berhasil dikalahkan. John kini dalam keadaan terdesak. Tujuan Mog selama ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menghancurkan banyak planet. Dan di saat-saat terakhir, John menggunakan kekuatannya untuk meledakkan peluru di badan komandan Mog. Komandan Mog berhasil dikalahkan. Ternyata kekuatan Jane bukan hanya menghilang, tapi dia juga kebal terhadap api. 2 batu tersebut ternyata harus disatukan, dan mereka berdua mendapatkan penglihatan di mana lokasi Number lainnya berada. Lalu Mark memberikan kotak milik ayah John, dan kali ini dia mendukungnya. John pun bilang jika Sam akan ikut dengan mereka untuk menemukan ayahnya. Slow us down, I'll shoot you myself. I believe you. I go now. John akhirnya harus berpisah dengan Sarah. John bilang jika dia hanya mencintai Sarah dan pasti akan kembali. Lalu terlihat Bernie yang ternyata masih hidup, dan mereka pun pergi dari sana untuk mencari para Number yang tersisa. Henry was right. We're stronger together. Buyar, entap sekali ini filmnya. Jadi lur, sebenarnya ulasan dari para kritikus ini biasa-biasa aja buat film ini. Ratingnya juga nggak bagus-bagus banget lah. Tapi orang-orang pada lumayan suka, makanya penghasilannya dulu di tahun 2011 itu 3 kali lipat dari anggaran produksinya. Sempatlah dulu di tahun 2013 ada pembicaraan dari DreamWorks untuk melanjutkan sequelnya yaitu The Power of Six. Tapi karena ragu-ragu, terus ribet sama produksi film lain yang lebih potensial, dan sudah terlalu lama dari film pertamanya, makin gak jadilah lur. Kalau dibuat sequel terus aktor dan aktrisnya sama kan gak mungkin, udah ketuaan ya kan? Jadi untuk kedepannya jika memang akan diproduksi lagi, kemungkinan akan dibuat ulang dari film pertamanya atau mungkin akan dibuat TV series. Pesan moral yang bisa diambil adalah janganlah kamu mencintai manusia, karena nanti kondangannya gimana? Di Lorien apa di bumi? Kan ribet transportnya, undangannya. Alah ya wes lah. Aku Icang undur diri, matur nuwun dan jangan lupa subscribe.